Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, aku mau spill produknya ibu mertua atau ibunya mantan suami. Nah ini teman-teman, ini adalah rangginang Dirkoyo teman-teman. Nah itu rangginannya ya. Nah itu ada lempeng beras yang putih atas tuh ya. Dan itu yang putih yang tengah ini. Bentar. Yang ini lempeng beras atas ini, terus ini rengginang ketan asli Dirkoyo mereknya, terus ini lempeng ketan hitam, dan di sini juga ada sama seperti ini 3 macam yang sudah dibuka. Ini punya tante mantan suami, belum aku kirimkan teman-teman ya, belum sempat. Dan ini aku udah goreng. Nah ini penampakannya lempengnya teman-teman, lempeng ketan hitam, dan ini yang lempeng berasnya. Lempeng berasnya agak besar teman-teman ya, mungkin lempeng ketannya itu tadi gara-gara apinya mati apa gimana itu tadi nggak bisa besar ya. Nah ini lempeng berasnya teman-teman, enak banget, kriuk ya. Nah dulu teman-teman sebelum aku ke Taiwan ikut ibu mertua memasarkan, mulai dari pemproduksi, pemakingan, pemasaran teman-teman. Jadi ceritanya dulu ibu mertua atau ibunya mantan suami dulu bisa memproduksi, tidak bisa memasarkan gitu teman-teman. Dan aku kerja dulu sales ya, jadi toko grosir ya, rumah tangga, PRT plus nyales di pasar-pasar di toko. Otomatis aku kerjanya di lapangan luar, banyak kenalan ya teman-teman ya, banyak pelanggan. Jadi produksi ibu mertua dulu masih rengginan saja ya, rengginan seperti ini. Nah seperti ini teman-teman, dan ini rengginan ketan asli. Nah ini aku pasarkan teman-teman, aku bawa, dan alhamdulillah sekarang melejit, omsetnya tuh udah kintalan teman-teman, kirim ke pasar-pasar, ke toko, ke grosir, bahkan sudah keluar Jawa teman-teman ya, kintalan. Dan sudah mendapatkan izin resmi dari pemerintah IPRT teman-teman, dan mendapatkan sumbangan mesin pres juga teman-teman, dan lomba juara nomor 1 masuk TV BBS Madiun juga. Alhamdulillah teman-teman, sekarang sudah ada juga lempeng beras. Nah seperti itu teman-teman. Dan dulu aku tambah teman-teman, ada kerupuk puli apa ya, lempeng beras ini ya teman-teman ya, tahun 2018 aku orderin ke tetangga nih, adik angkatku teman-teman. Dan awalnya katanya ibu mertua itu tidak jalan, terus pada akhirnya jalan teman-teman, kintalan, kirim ke Sumatera juga, luar Jawa ya teman-teman ya. Dan ada juga ini sekarang lempeng ketan hitam, dan ada kerupuk puli, ada kerupuk beras juga. Nah seperti ini teman-teman, jadi jadi tambah banyak ya jualannya tuh, produksinya. Dan rengginannya ini aneka macam teman-teman rasanya, maksudnya rasanya ada rasa cinta, rasa manis, rasa gurih, warna-warni, ada rasa bawang terasi, ada rasa cinta rasa tuh yang ketan hitam teman-teman. Ya udah seperti itu teman-teman, ini adalah produksi ibu mertua atau ibu mantan suami. Walaupun aku sudah cerai dengan mantan suami teman-teman, kita masih bersilaturahmi yang baik ya, antara kedua orang tua kita, kedua orang tuaku, kedua orang tua mantan suami saling datang. Kalau ada acara, ada nikahan, ada orang sakit, ada orang meninggal, acara apa saja ya teman-teman, kita masih saling bersilaturahmi, saling berdatangan, dan komunikasi tetap baik teman-teman. Walaupun aku sama mantan suami dan kedua orang tua mantan suami, saudara-saudaranya tetap terjalin baik ya teman-teman ya. Jadi kita tetap jadi saudara baik walaupun sudah tidak bersatu lagi hatinya teman-teman ya. Oke teman-teman, begitu saja ini cerita kisah nyataku, dan ceritanya aku dulu jadi TKW Taiwan gara-gara tertimpa musibah ratusan juta rupiah teman-teman. Melayang gara-gara para nasabah mantan suami yang tidak tanggung jawab setelah aku bisa mewujudkan cita-citaku kebangun rumah impian pertama lantai 1, lantai 2 rumah samping depan jalan raya strategis di tanah ibu mantan suami teman-teman. Dan intinya dulu aku saat dihina rekan bisnis online ya teman-teman, 2017 bulan 12 ya. Jadi dibilang intinya kerjaan kamu tuh babu, gaji kamu berapa, punya kamu apa, pangkat kamu apa, kamu itu ibaratkan tai atau tinja yang sudah aku injak-injak pakai kakiku, yang sudah tiada harganya lagi, bla 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 bla, seperti itu teman-teman ya.
setidak-tidaknya aku bersyukur alhamdulillah sebelum jadi TKW Taiwan aku makan kayak beras, kayak sayuran, buah dan lain sebagainya, kayak kacang tanah, kayak kedelai, kacang hijau, jagung itu teman-teman nggak usah beli ya, tanam sendiri di tanah sendiri. Dan setidak-tidaknya juga aku tidur tidak kepanasan, tidak kehujanan, dan tidak mikir bayar kontrakan teman-teman, tidur bleser di rumahnya sendiri ya, nyenyak. Dan ternyata orang yang menghina aku saat itu masih ngontrak teman-teman, seperti itu ceritanya. Jadi intinya kita tidak boleh memandang seseorang itu dengan sebelah mata saja, entah dari segi fisik ataupun materi ataupun pekerjaan ya teman-teman ya. Apapun pekerjaannya, berapapun gajinya, yang penting halal barokah, bisa bikin keluarga bahagia dan tidak merugikan orang lain. Itu menurutku sesuatu banget teman-teman, luar biasa ya. Dan alhamdulillah tabarakallah berkat aku jadi TKW Taiwan, aku bisa bangkit kembali seperti saat aku masih menjalankan usaha dulu teman-teman di Indonesia. Jadi aku dulu gara-gara tertimpa musibah mantan suami ratusan juta rupiah gara-gara para nasabahnya teman-teman, aku rela meninggalkan karir usaha yang aku rintis selama 4 tahun. Ditemani anakku usia 1 tahun, aku gendong, ajak keliling, naik motor, sepeda motor teman-teman dengan modal 50.000, modal kepercayaan. Pada akhirnya aku bisa berdiri sendiri jadi penyetor, pengkredit, pengekes. Awalnya dari baju menjadi sepatu, sandal, tas, aksesoris, jualan sayur fresh hasil bertani sendiri, dan kulaan di pertanian-pertanian, dan jualan sembako lengkap di rumah. Selingan sore itu jualan lontong sayur, lontong pecel, lontong kecap, aneka jajan anak-anak, dan gorengan. Dan kalau lebaran teman-teman, Ramadan menjelang lebaran, aneka jajan lebaran lengkap. Jadi aku kreditin, aku setorin di toko-toko, ada yang kontan seperti itu teman-teman. Jadi kalau orang-orang desa itu senang ya teman-teman, mau lebaran kan membutuhkan uang banyak. Jadi aku kreditin, aku hutangin, senang teman-teman, pada ambil baju, sepatu, sandal, tas, baju, ambil jajan. Jadi untuk persediaan di rumah sendiri, untuk dibawa pergi ke rumah saudara-saudara, seperti itu teman-teman ya. Itu jutaan teman-teman, dan aku tariknya itu sehabis lebaran ketupat. Jadi banjir orderan, banjir uang teman-teman. Jadi intinya aku pegangan uang, aku jalankan usaha, berkarir, jadi wanita mandiri, berkarir, berkarya, bisa menjalankan bisnis, jalankan usaha, bukan di saat aku jadi TKW saja teman-teman. Sebelum jadi TKW, usia aku masih muda, 22 tahun, di tahun 2008 sampai 2012, anak usia 1 tahun, aku sudah jadi wanita mandiri, bekerja keras, berkarir, berkarya. Dan masih usia belasan tahun sebelum nikah, aku juga sudah tahu kerasnya kerja mencari uang. Aku kerja di Surabaya 6 bulan, 2001, lulus sekolah teman-teman, ambil ijazah jam 12, jam 2 kerja, ikut tetangga desaku teman-teman, tukang mencari orang kerja itu ya, 6 bulan di situ. Terus 2002 9 bulan di Jakarta. Itu di Surabaya gaji 125 teman-teman. Dan di Jakarta gaji kenaikan 475. Itu bertahan 9 bulan 2002. 2003 bulan 3 tepatnya tanggal 21 hari Jumat, masih ingat ya teman-teman. Itu di Ndoropo, di grosir ya, cinta lokasi sama mantan suami itu. Itu 2003 dengan gaji turun teman-teman 200.000. Nah, begitu. Dan 2003 aku kerja grosir. Di grosir itu ya nyales ya, IPRT, rumah tangga, dan nyales di pasar-pasar, toko-toko. Itu teman-teman sekitar 3 tahunan ya, 2006 bulan 5 aku keluar nikah. Dan 2007 bulan 3 aku punya anak. Terus bantuin ibu mertua anakku mulai usia 3 bulan teman-teman. Dan 7 bulan aku ajak tempur ke pasar, kayak kirim-kirim order ya, usahanya ibu mantan suami ini teman-teman, aku bantuin gitu, mengirim 1 mobil full kentalan teman-teman. Dan pada akhirnya anakku usia 1 tahun, aku mulai merintis usahaku sendiri itu tadi selama 4 tahun. Nah, yang 2 tahun teman-teman itu aku diminta bos depannya mantan bosku yang cinta lokasi sama mantan suami itu, bos grosir jajan teman-teman. Aku ikut di situ 2 tahun tapi sambil menjalankan usahaku sendiri, jualan sepatu, sandal, tas. Jadi aku bayaran double, bayaran dari bos grosir jajan sama usahaku sendiri. Itu selama 2 tahun. Terus aku ke Taiwan tertimpa musibah itu. Jadi itu teman-teman ceritanya ya. Jadi di balik aku jadi TKW, dulunya sudah mempunyai usaha sendiri, sudah berkarir, berkarya, setiap hari mempunyai pemasukan. Jadi penyetor, pengkredit, pengekes, awalnya cuma dari baju, modal kepercayaan, aku pegang erat. 2 minggu sekali aku setor uang, ambil barang, retur, begitu seterusnya sampai benar-benar mempunyai modal sendiri. Bisa jadi penyetor, pengkredit, pengekes, memegang 20 desa area Ponorogo Utara, bisa mencapai cita-citaku.
bangun rumah tadi, lantai 1, lantai 2 rumah samping. Dan alhamdulillah berkat jadi TKW Taiwan, aku bangkit kembali bisa mencapai cita-citaku satu persatu, teman-teman. Walaupun rumah tanggaku kandas, tetap semangat. Tercapai rumah impianku yang kedua, lantai 1, lantai 2, jadi TKW 7 tahun. Berdiri 2020 bulan 10, teman-teman, atau kejadian setelah 1 tahun, uangku di bawah temanku 266 juta. Orang Semarang, Jawa Tengah, Kota Mijen, teman-teman. Teman seperjuangan, gara-gara nih aku kirim uang ke toko Indo, nggak bisa, terus dibantuin temanku itu, aku anggap adik di sini ya teman-teman ya. Itu ternyata tidak dimasukkan di ATM tujuanku, teman-teman, justru dimasukkan di ATM adiknya dengan alasan ATM hilang, bla bla bla. Tapi alhamdulillah tabarakallah, teman-teman, setelah kejadian itu rezekiku lancar. Intinya sebelum temanku juga cabut dari Taiwan, aku minta dapat 66 juta, teman-teman. Kurang 200 juta jalur aman sudah aku urusi, dibantu bosku Taiwan, dikasih uang 35.000 NT setara 17,5 juta untuk mendatangi ke alamat Jawa Tengah, Kota Mijen, Semarang, teman-teman ya. Jadi jalur aman, teman-teman, udah ada pertanggungjawabannya, ada tanda tangan hitam di atas putih. Ya gitu saja, teman-teman, itu cerita kisah nyataku. Jadi begitu ceritanya, teman-teman ya. Setidak-tidaknya sebelum menjadi TKW, aku sudah bisa mempunyai usaha sendiri, mencapai cita-citaku ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi kita tidak boleh menghina seseorang atas dasar apapun ya. Karena yang kita hina belum tentu hina, belum tentu rendahan, dan belum tentu juga kita bisa lebih baik dari yang kita rendahkan, kita hina. Oke, semoga bermanfaat, ini kisah nyataku, dan alhamdulillah aku bangkit kembali, teman-teman. Tetap bisa menjalankan usahaku di Indonesia juga. Cukup rekapan totalan bayaran, jadi aku pegang dari sini, teman-teman. Oke ya, gitu saja, semoga bermanfaat. Thank you tuh, bye-bye. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.